Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul terbentuk dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak dibentuk oleh otot ligamen. Panggul terbagi menjadi dua. Panggul bagian keras terbentuk dari tulang-tulang atau pelvis mayor, merupakan suatu corong sebagai pendukung isi perut. Sedangkan panggul bagian lunak atau pelvis minor menjadi suatu alat pada proses persalinan dan membentuk jalan lahir. Panggul terbentuk dari 4 tulang. Yang pertama, 2 tulang paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkangan atau tulang os sacrum, dan 1 tulang os coccygeus atau tulang tungging. Pada tulang paha atau os coccyx terbagi menjadi 3, yaitu os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Yang pertama, os ilium. Pada os ilium terdapat bagian yang melebar disebut fossa iliaca. Kemudian terdapat bagian yang menebal disebut crista iliaca. Terdapat benjolan di atas disebut spina iliaca anterior superior. Kemudian terdapat benjolan di bawah disebut spina iliaca anterior inferior. Kemudian terdapat benjolan di belakang disebut spina iliaca posterior superior. Kemudian terdapat benjolan di belakang disebut spina iliaca posterior inferior. Kemudian masuk pada os ischium atau tulang duduk. Pada os ischium terdapat bagian yang menebal disebut tuber ischiadica. Kemudian terdapat lengkungan kecil disebut incisura ischiadica minor. Terdapat tonjolan kanan dan kiri disebut spina ischiadica. Kemudian terdapat lengkungan yang besar kanan dan kiri disebut incisura ischiadica mayor. Kemudian pindah pada bagian os pubis atau tulang kemaluan. Pada os pubis terdapat ramus superior osis pubis. Kemudian terdapat ramus inferior osis pubis. Dan yang berada di tengah disebut simfisis pubis, yaitu penghubung antara kedua pubis kanan dan kiri. Kemudian terdapat 2 lubang disebut foramen obturatum. Kemudian di sini terdapat 2 lubang disebut acetabulum. Kemudian kita masuk pada os sacrum atau tulang kelangkangan. Terdapat 5 pasang lubang yang disebut foramen sacroiliaca sebagai tempat dilewatinya saraf dan jaringan. Kemudian terdapat ruas pertama di atas sakrum disebut promontorium. Kemudian kita pindah pada os coccygeus atau tulang tungging. Pada os coccygeus dapat bergeser 1-2 cm pada proses persalinan. Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, articulatio sacroiliaca, yaitu penghubung antara ilium dan sacrum. Kemudian articulatio coccygeus, yaitu penghubung antara coccygeus dan sacrum. Kemudian articulatio os pubis, yaitu penghubung antara kedua pubis kanan dan kiri. Kemudian ligamentum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ligamentum sacrum iliaca, yaitu dari sacrum ke ilium.
Kemudian ligamentum sacrotuberosum dari sacrum ke tuber ischiadica. Kemudian ligamentum sacrum spinosum yaitu dari sacrum ke spina ischiadica. Kemudian kita pindah pada pelvis minor atau jalan lahir. Pada pelvis minor dibagi menjadi 3, yaitu pintu atas panggul, pintu bawah panggul, dan pintu tengah panggul. Yang pertama, pintu atas panggul. Pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium, sayap sakrum kanan dan kiri, articulatio sacroiliaca, dan linea inimiната kanan dan kiri, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simfisis. Kemudian untuk ukurannya dibagi menjadi 3, yaitu muka belakang, melintang, dan miring. Ukuran muka belakang dibagi lagi menjadi 3, yaitu conjugata vera diukur dari promontorium ke pinggir atas simfisis, ukurannya 11 cm. Kemudian ukuran yang kedua yaitu conjugata obstetrik diukur dari promontorium ke pertengahan simfisis, ukurannya 11 cm. Ukuran yang ketiga yaitu conjugata diagonalis diukur dari promontorium ke pinggir bawah simfisis, ukurannya 12,5 cm. Dan ukuran yang kedua yaitu ukuran melintang diukur dari linea inimiната kanan dan kiri, ukurannya 12,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari articulatio sacroiliaca ke tuberosum pubicum, ukurannya 13 cm. Kemudian kita masuk pada pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul dibagi menjadi 2, yaitu bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Bidang luas panggul dibatasi oleh 2-3 sakrum, pertengahan simfisis, dan pertengahan acetabulum kanan dan kiri. Untuk ukurannya dibagi menjadi 2, yaitu muka belakang dan ukuran melintang. Ukuran muka belakang diukur dari 2-3 sakrum ke pertengahan simfisis, ukurannya 12,75 cm. Untuk ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum kanan dan kiri, ukurannya 12,5 cm. Kemudian kita masuk pada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul dibatasi oleh pinggir bawah simfisis, kemudian spina ischiadica kanan dan kiri yang memotong ke ujung osakrum 1-2 cm. Untuk ukurannya dibagi menjadi 3, yaitu muka belakang, melintang, dan diameter. Untuk ukuran muka belakang diukur dari ujung osakrum ke pinggir bawah simfisis, ukurannya 11,5 cm. Kemudian ukuran melintang diukur dari spina ischiadica kanan dan kiri, ukurannya 10 cm. Kemudian diameter sagittalis posterior diukur dari ujung osakrum ke pertengahan spina ischiadica, ukurannya 5 cm. Dan kita pindah pada pintu bawah panggul. Pada pintu bawah panggul dibentuk oleh 2 segitiga depan dan belakang. Segitiga depan dibentuk oleh arcus pubis dan tuber ischiadica kanan dan kiri.
dan arcus pubis terletak di sini. Kemudian segitiga belakang dibentuk oleh ujung os sacrum dan tuber ischiadica kanan dan kiri. Untuk ukurannya dibagi menjadi 3, yaitu muka belakang, melintang, dan diameter. Untuk ukuran muka belakang diukur dari ujung os sacrum ke pinggir bawah sinfisis. Ukurannya 11,5 cm. Untuk ukuran melintang diukur dari tuber ischiadica kanan dan kiri. Ukurannya 10,5 cm. Dan untuk ukuran diameter sagittalis posterior diukur dari ujung os sacrum ke garis ukuran melintang. Ukurannya 7,5 cm. Kemudian kita masuk pada bidang hot. Bidang hot dibagi menjadi 4. Yang pertama, hot 1 sama dengan pintu atas panggul. Kemudian hot 2 sejajar dengan hot 1 melalui pinggir bawah sinfisis. Kemudian hot 3 sejajar dengan hot 1 melalui spina ischiadica. Kemudian hot 4 sejajar dengan hot 1 melalui os coxsacrum. Kemudian kita masuk pada ligamentum atau penyangga uterus, terbagi menjadi 6. Yang pertama, ligamentum latum, yaitu seolah-olah menggantung pada tuba fallopi. Kemudian yang kedua, ligamentum rotundum, yaitu menggantung uterus pada posisi antifleksi. Kemudian yang ketiga, ligamentum infundibulopellicum, yaitu menggantung uterus pada panggul. Kemudian yang keempat, ligamentum cardinal Mackenroth, yaitu dari serviks setinggi OUI ke panggul. Kemudian yang kelima, ligamentum sacrum uterium, yaitu penebalan ligamen kardinal ke os sacrum. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, ligamentum vesicouterunum, yaitu dari uterus ke kandung kemih.